Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah teori penerjemahan Arab Indonesia. Sebelum masuk ke teori penerjemahan, saya akan mengingatkan kembali bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teori mikro dan teori makro dalam penerjemahan. Teori mikro direpresentasikan oleh strategi penerjemahan, oleh teknik penerjemahan, dan prosedur penerjemahan. Teman-teman sudah cukup banyak melihat dari video yang sampai 4 jilid tentang teknik penerjemahan. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada teori makro, yaitu terkait dengan metode penerjemahan. Baik kawan-kawan, mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi pembeda atau perbedaan antara metode dan teknik dalam penerjemahan? Ya, pasti. Teknik pada tataran mikro, metode pada tataran makro. Mikro ditinjau dari apa? Ditinjau dari satuan bahasa. Satuan bahasa yang dikaji dalam teknik penerjemahan, kalimat, dan yang ada di bawah kalimat. Bisa kalimat itu sendiri, bisa klausa, bisa frasa, bisa kata, dan bisa morfem. Itu yang dikaji dalam teknik penerjemahan. Lalu apa yang dikaji di metode? Metode mengkaji teks secara keseluruhan. Secara garis besar, metode yang diambil oleh penerjemah itu apa? Bisa difahami, kawan-kawan ya? Baik. Pengantar dulu. Pendekatan dalam bidang penerjemahan itu sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip teoritis tentang penerjemahan. Jadi bagaimana yang namanya penerjemahan itu bisa berjalan itu tergantung kepada prinsip-prinsip teoritis. Jadi teman-teman perlu belajar untuk memahami prinsip-prinsip dasar atau teori-teori yang ada dalam ilmu penerjemahan. Nah, metode, ini mohon diingat, metode itu berhubungan dengan langkah prosedural. Nah, ini ya, kami garis bawahi, metode itu berhubungan dengan langkah prosedural dalam proses penerjemahan. Sementara teknik adalah strategi. Teknik itu adalah strategi yang digunakan oleh penerjemah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memperoleh kesepadanan dalam penerjemahan. Oke, jadi kalau teknik itu penekanannya kepada mengatasi kesulitan dalam penerjemahan, kalau metode itu lebih kepada penekanannya langkah prosedural yang diambil oleh si penerjemah. Si penerjemah itu nanti langkah proseduralnya akan condong kemana? Lebih condong ke bahasa sumber, apa lebih condong kepada bahasa sasaran. Misalkan penerjemah menerjemahkan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia, si penerjemah lebih condong kepada langkah prosedural yang tendensi kepada bahasa sumber, bahasa Arab, atau tendensi kepada bahasa Indonesia. Nah, itu namanya langkah prosedural. Teknik itu penekanannya kepada karena ada kesulitan, karena ada hambatan dalam penerjemahan, maka si penerjemah membutuhkan yang namanya teknik. Misalkan, menerjemahkan kata yang tidak ditemukan padanannya. Apa yang diambil oleh si penerjemah? Misalkan mengambil langkah borrowing, yaitu meminjam. Meminjam dari bahasa sumber untuk dipakai di bahasa sasaran. Nah, itu berarti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penerjemah dalam memperoleh ekuivalensi atau kesepadanan. Oke, jadi yang sudah kita pelajari kemarin sampai 4 video itu, pada dasarnya teknik itu landasan teoritisnya karena mengatasi kesulitan dalam penerjemahan. Adapun metode yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini mengkaji langkah prosedural. Jadi bukan karena kesulitan yang dihadapi dalam menerjemahkan, tapi lebih kepada langkah prosedural yang dilakukan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks baik dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Oke.
langkah prosedural tadi sangat berkaitan erat dengan pendekatan penerjemahan yang kita pakai menurut Peter Newmark. Nah, Peter Newmark itu dalam merumuskan prosedural penerjemahan tadi, dalam merumuskan metode penerjemahan tadi, ada dua pendekatan. Dua pendekatan yang dipilih atau yang ditetapkan oleh Peter Newmark adalah pendekatan semantik, itu yang pertama, dan yang kedua namanya pendekatan komunikatif. Saya ulangi, sebutkan dua pendekatan yang ada dalam metode penerjemahan. Nah, pertanyaannya seperti itu. Dua pendekatan yang ada dalam metode penerjemahan itu ada dua. Namanya pendekatan semantik, yang kedua namanya pendekatan komunikatif. Semantik diambil dari diagram V-Newmark yang ada yang paling bawah, komunikatif juga yang paling bawah, dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Nanti kita lihat dalam diagram V-nya Newmark. Nanti akan ketemu semantik dan komunikatif. Nah, yang diambil yaitu yang semantik dan komunikatif sebagai nama pendekatannya. Jadi Peter Newmark itu merumuskan dua pendekatan dalam metode penerjemahan itu ada dua. Yang pertama namanya pendekatan semantik, yang kedua namanya pendekatan komunikatif. Nah, di sisi lain ada teori yang lain. Teorinya Finney namanya. Finney and Darbel-Net. Tapi ini kita pakai namanya Finney, yang nama salah satu orangnya ya, Finney. Tadi ada Newmark, yang kedua ada Finney. Nah, Finney juga punya dua pendekatan yang dicetuskan untuk menjadi langkah prosedural dalam penerjemahan. Apa dua pendekatan punya Finney? Oh, nama lengkapnya Jean Paul Finney ya. Kita ambil nama belakangnya Finney. Dua pendekatan yang dikemukakan oleh Jean Paul Finney dan Jean Darbel-Net, ya biasanya kan namanya Finney and Darbel-Net gitu kan kawan, yaitu pendekatan penerjemahan langsung, namanya direct translation, dan pendekatan penerjemahan tak langsung, namanya oblique bacanya ya, oblique translation. Tulisannya seperti ini ya, oblique translation dan direct translation. Pendekatan langsung dan pendekatan tak langsung, itu bahasanya Finney. Kalau bahasanya Newmark, ingat semantik dan komunikatif. Kalau pendekatannya Finney namanya pendekatan langsung atau direct translation, dan pendekatan tak langsung atau oblique translation. Dengan metode atau prosedur penerjemahan yang mengacu pada masing-masing pendekatan penerjemahan. Nah, ini jadi ada dua tokoh dalam penerjemahan yang mencetuskan pendekatan metode penerjemahan. Peter Newmark membedakan dua pendekatan dalam penerjemahan, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan komunikatif. Pendekatan semantik adalah pendekatan penerjemahan yang berorientasi kepada bahasa sumber. Ingat, ya, semantik itu orientasinya kepada bahasa sumber. Kalau teman-teman nanti mengkaji metode penerjemahan, teman-teman itu mencari orientasi si penerjemah itu kepada bahasa sumber atau kepada bahasa sasaran. Nah, kalau bahasa sumber berarti si penerjemah menggunakan pendekatan semantik. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan penerjemahan yang berorientasi pada bahasa tujuan atau bahasa target. Nah, ini bahasa tujuan atau bahasa target. Itu disebut dengan pendekatan komunikatif. Oke, bisa difahami ya kawan-kawan ya. Ada dua pendekatan semantik dan pendekatan komunikatif. Pendekatan semantik condong kepada bahasa sumber, pendekatan komunikatif condong kepada bahasa sasaran atau bahasa tujuan. Nah, nanti dalam penelitian teman-teman akan mencari si penerjemah itu lebih condong kepada yang semantik atau komunikatif, condong kepada bahasa sumber atau condong kepada bahasa sasaran. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya. Pendekatan penerjemahan semantik mencoba untuk membuat sedekat mungkin, coba ya difahami ya, struktur semantik dan sintaksis bahasa kedua seeksak mungkin ya, sepasti mungkin. Eksak itu kan ilmu pasti ya. Seeksak mungkin makna kontekstual yang dari asli. Ya, sementara pendekatan penerjemahan komunikatif mencoba menghasilkan suatu efek pada pembacanya
sedekat mungkin dengan yang diperoleh pada pembaca yang asli. Jadi semantik itu mencoba untuk membuat bagaimana struktur semantik dan sintaksis ya bahasa kedua seeksak mungkin, makna kontekstual yang dari yang asli. Jadi yang semantik itu condong kepada bahasa sumber. Jadi bahasanya itu benar-benar mengikuti yang ada dalam bahasa aslinya dalam menerjemahkan. Penerjemahan kan ada dua bahasa ya, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Yang semantik itu baik dari sisi semantiknya, baik dari sisi sintaksisnya itu mengikuti yang ada dalam bahasa aslinya. Sementara pendekatan komunikatif itu mencoba menghasilkan suatu efek pada pembaca sedekat mungkin dengan yang diperoleh pada pembaca yang asli, itu komunikatif. Jadi bagaimana orang itu bisa merasakan efeknya itu seperti merasakan bahasa aslinya. Itu berarti namanya pendekatan komunikatif. Nah, setiap pendekatan tadi semantik dan komunikatif itu punya metode. Semantik ada metodenya, komunikatif juga ada metodenya. Nah, ini kembali kepada diagram V punya Newmark. 8 metode penerjemahan. Peter Newmark mengidentifikasi 8 metode penerjemahan. Ada 8 ya metodenya. 4 metode berorientasi pada bahasa sumber, bahasa Inggrisnya Source Language Emphasis, disingkat dengan SL Emphasis. Atau berbasis kepada semantik, ya, yang 4 yang pertama. Dan 4 metode berorientasi kepada bahasa sasaran atau bahasa target yang disebut dengan TL Emphasize, Target Language Emphasize, atau berbasis kepada komunikatif. Nah, ini yang dikaji nanti dalam penelitian penerjemahan. Si penerjemah itu condong kemana? Lebih condong kepada SL Emphasize, Source Language, bahasa sumber, atau condong kepada bahasa target. Nah, kita kembali ke diagram V punya Newmark supaya lebih jelas. Dan ini saya sudah sering menyinggung ini di dalam kelas, ya kan kawan-kawan. Bahkan di semester pertama di pengantar penerjemahan pun sudah kami kenalkan dengan diagram V dari Newmark. Sehingga harapan kami teman-teman tidak bingung menghadapi video kali ini. Sebenarnya sudah ada modal untuk memahami diagram V itu seperti apa. Karena ada dua kutub yang saling berlawanan ya, sehingga disebut dengan diagram V. Diagram V punya Newmark bentuknya seperti ini. Nah, ini yang masih ingat ya. Kolom yang di sini ini namanya SL Emphasize. SL itu Source Language Emphasize, condong kepada bahasa sumber. Adapun yang di sini itu namanya TL Emphasize, itu condong kepada bahasa target. Target Language Emphasize. Nah, metodenya ada masing-masing ada 4. SL Emphasize punya 4, TL Emphasize punya 4. Bentuknya seperti diagram V. Nah, ini seperti huruf V ya. Kutub yang sini jauh sekali karena kutub ini bertentangan. Yang sini word for word translation, yang sini adaptasi, yang sini literal translation, yang sini free translation. Yang di sini faithful translation, yang di sini idiomatic translation. Yang di sini semantik, yang di sini ada komunikatif. Nah, ini. Jadi saling ada level-levelnya. Metode penerjemahan semantik. Metode semantik ada 4, mohon diingat. Jika ada pertanyaan, sebutkan macam-macam metode pendekatan semantik. Atau mungkin pertanyaan saya ganti, sebutkan 4 macam metode yang berorientasi kepada bahasa sumber. Ada 4, mohon diingat. 1, namanya metode penerjemahan kata demi kata. Bahasa Inggrisnya word for word translation. Yang kedua namanya penerjemahan harfiah yang disebut dengan literal translation. Yang ketiga disebut dengan metode penerjemahan setia yang disebut dengan faithful translation. Yang keempat disebut dengan metode penerjemahan semantik yang disebut dengan semantic translation. Adapun untuk metode penerjemahan komunikatif ada 4 juga. Sebutkan 4 macam metode penerjemahan komunikatif. Atau pertanyaan saya ganti, sebutkan 4 macam metode penerjemahan yang berorientasi kepada bahasa target atau bahasa sasaran. Ada 4. Yang pertama namanya adaptasi, yang kedua namanya penerjemahan bebas atau free translation, yang ketiga namanya penerjemahan idiomatik atau idiomatic translation, yang keempat namanya metode penerjemahan komunikatif atau communicative translation. Baik. Untuk yang pertama, teman-teman, namanya metode word for word.
Word forward itu seperti apa? Metode ini sering didemonstrasikan sebagai penerjemahan baris demi baris, kata demi kata gitu ya. Dengan BT ya, bahasa target langsung di bawah kata-kata BS bahasa sumber. Urutan kata bahasa sumber dipertahankan. Ingat ya, kalau menerjemahkan pakai metode ini, urutan bahasa sumbernya dipertahankan. Dan kata-kata diterjemahkan secara tunggal dengan maknanya yang paling umum di luar konteks. Di luar konteks. Ya, jadi tidak terikat dengan konteks ya. Jadi di luar konteks. Makanya namanya semantik. Ini kalau kawan-kawan belajar semantik itu kan tidak terikat dengan konteks, dia di luar konteks. Nah, kata budaya diterjemahkan secara harfiah. Penggunaan metode penerjemahan kata demi kata terutama baik untuk memahami mekanisme. Mengapa harus ada penerjemahan yang sifatnya itu kata demi kata? Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme bahasa sumber. Mekanisme bahasa sumbernya seperti apa? Atau misalkan kawan-kawan mendapatkan teks yang sulit sekali diterjemahkan, maka proses penerjemahannya, proses sebelum menerjemahkan itu harus melewati word forward translation. Jadi kalau kita menemukan teks yang susah sekali diterjemahkan, itu kita menggunakan metode kata demi kata ini lebih mudah. Karena kita bisa mengurai dulu, menafsirkan. Kita menafsirkan dulu kalau ada teks yang susah. Nah ini ya, mohon diingat. Jadi apa tujuan dari word forward? Keberadaannya itu tujuannya adalah satu, untuk memahami mekanisme bahasa sumber. Yang kedua, untuk menghadapi teks yang sulit untuk diterjemahkan. Maka ada proses pra-penerjemahan menggunakan model word forward. Contohnya dalam bahasa Inggris, look, little guy, you all shouldn't be doing that. Look, lihat, little guy, anak kecil, you, kamu, all, semua. Nah, urut ya. Shouldn't be, harus tidak, doing, melakukan, that, itu. Jadi emang urutannya itu disesuaikan ya. Ini bisa jadi ini kalau yang little guy nanti malah bisa kecil anak gitu ya, karena harus ngikuti, tapi ini sudah mulai agak disesuaikan ya. Karena kalau word forward yang bener-bener strict ya, itu memang harus sama urutannya. Jadi look menjadi apa, little menjadi apa, guy menjadi apa, you menjadi apa, all menjadi apa, should jadi apa. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh dari word forward translation. Yang kedua namanya harfiah atau literal translation. Dalam metode ini, konstruksi gramatikal bahasa sumber dikonversi ke padanan bahasa target terdekatnya. Nah, ini sudah mulai tidak kaku, sudah mulai ada konversi namanya, teman-teman. Tetapi kata-kata leksikal diterjemahkan secara tunggal, masih di luar konteks. Nah, ini masih di luar konteks. Jadi menerjemahkannya memang benar-benar makna kamus sekali, di luar konteks, tidak melihat konteksnya seperti apa. Sebagai proses pra-penerjemahan, hal ini menunjukkan masalah yang perlu dipecahkan. Look, little guy, you all shouldn't be doing that. Ini ya, masih sama ya, tapi sudah mulai dikonversi ya. Look menjadi lihat, little guy masih sama anak kecil, you kamu, all semua. Ya, shouldn't be itu seharusnya ya. Seharusnya tidak ya, doing melakukan itu. Masalahnya kan ada di sini ya. Shouldn't be. Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak melakukan itu. Bandingkan dengan yang tadi, misalkan yang ini. Lihat, anak kecil, kamu semua harus tidak melakukan itu. Nah, ya kan? Susunannya sudah sangat kaku sekali kalau yang di pertama ini. Kamu semua harus tidak melakukan itu. Nah, ini kan masih agak susah untuk difahami. Tapi kalau kita sudah masuk yang di harfiah, itu sudah mulai agak dikonversi kepada bahasa targetnya. Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak melakukan itu. Oke, yang ketiga namanya penerjemahan setia atau faithful translation. Apa yang ada dalam metode ini? Metode penerjemahan setia mencoba mereproduksi makna kontekstual yang tepat dari aslinya di dalam kendala struktur gramatikal bahasa target. Jadi kalau ada masalah gramatikal ya, ini sudah mulai mereproduksi makna ya. Jadi mereproduksi makna kontekstual yang tepat dari aslinya di dalam kendala struktur gramatikal bahasa target. Metode ini mencoba mentransfer kata-kata budaya dan mempertahankan tingkat abnormalitas leksikal dan gramatikal. Jadi penyimpangan dari norma bahasa sumber itu
tetap dipertahankan ya sebenarnya ya, mempertahankan tingkat abnormalitasnya dalam terjemahan. Jadi ya terjemahnya masih masih sesuai dengan bahasa sumbernya ya, karena ini masih termasuk kelompok yang berorientasi kepada bahasa sumber. Namun dalam penerjemahan metode ini ya sudah mulai ada reproduksi makna yang kontekstual. Nah ini sudah mulai dekat-dekat konteks. Kalau yang tadi kan sebenarnya sudah mulai agak lepas gitu ya, tapi kalau yang metode setia ini sudah mulai mendekati konteks. Mereproduksi makna kontekstual. Metode ini mencoba benar-benar setia dengan maksud dan realisasi teks dari penulis bahasa sumber. Makanya namanya disebut dengan metode setia, faithful ya. Karena dia memang berusaha untuk mengikuti, berusaha untuk setia dengan maksud dan realisasi dari bahasa sumber si penulisnya itu. Contohnya dalam bahasa Inggris, I have quite a few friends. I have quite a few friends. Saya have mempunyai, quite ini ya, sama sekali, tidak banyak ya, a few itu kan sedikit ya, tidak banyak teman. Saya sama sekali tidak mempunyai banyak teman. Nah ini tarkib atau susunannya kan bisa diganti ya. Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman gitu ya. Kan tidak berterima kalau dalam bahasa Indonesia. Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman. Ini maksudnya adalah saya sama sekali tidak mempunyai banyak teman. I have quite a few friends. Ini termasuk namanya penerjemahan metode setia atau faithful translation. Oke, yang keempat namanya metode semantik. Apa itu semantic translation? Metode penerjemahan semantik berbeda dari metode penerjemahan setia. Sejauh ini hanya dalam memperhatikan nilai estetik. Ini sudah mulai masuk kepada estetika ya, keindahan, kealamiahan. Nah, sudah mulai masuk ke sana sehingga bahasanya sudah mulai agak luas, sudah mulai agak lentur, tidak seperti word for word tadi yang benar-benar kaku sekali bahasanya. Ini sudah mulai masuk kepada estetika, keindahan, kealamiahan dari teks bahasa sumber dan mengorbankan makna yang mana yang tepat sehingga tidak ada asonansi, permainan kata atau pengulangan bunyi dalam versi akhir. Nah, ini termasuk dalam metode semantik. Selanjutnya mungkin menerjemahkan kata-kata budaya kurang penting ya, dengan istilah ketiga netral secara kultural atau mungkin istilah fungsional, tetapi tidak secara budaya dan mungkin membuat konsensi kecil lainnya bagi para pembaca. Perbedaan antara penerjemahan setia dan penerjemahan semantik adalah bahwa yang pertama itu yang setia itu tanpa kompromi. Jadi menerjemahkannya memang harus sesuai dengan bahasa sumber. Itu namanya tanpa kompromi dan dogmatis. Nah, istilahnya dogmatis. Dogmatis itu benar-benar mengikuti yang ada, namanya juga setia. Jadi dia benar-benar mengikuti bahasa sumbernya. Sementara yang kedua lebih fleksibel. Yang semantik itu sudah mulai agak fleksibel ya. Mengakui pengecualian kreatif untuk 100%, kesetiaan dan membolehkan untuk empati intuitif penerjemah dengan yang asli. Nah, ini metode yang ada dalam orientasi bahasa sumber. He is a bookworm, contohnya ya. Dia laki-laki seorang yang suka membaca, ya kan? Bookworm, terjemahkan dengan suka membaca. Orang yang gemar membaca buku itu namanya bookworm. He is a bookworm. Ini sudah mulai menerjemahkannya melihat intuisi juga tadi itu ya, sudah ada keterangannya tadi itu. Dan sudah mulai menggunakan estetika, bahasanya lebih fleksibel gitu ya. Tidak seperti yang faithful, yang setia tadi itu memang harus mengikuti bahasa sumbernya. Baik, selanjutnya metode komunikatif itu juga ada 4 kawan-kawan. Yang pertama namanya adaptasi. Penerjemahan adaptasi itu merupakan bentuk penerjemahan yang paling bebas. Jadi kalau kawan-kawan mengira bahwasanya ada penerjemahan bebas, di atasnya bebas itu masih ada yang lebih bebas lagi. Namanya metode adaptasi. Metode ini biasanya digunakan untuk drama, komedi, puisi, tema-tema ya seperti karakter, alur, ini biasanya dipelihara. Budaya bahasa sumber dikonversikan ke dalam budaya bahasa sasaran. Jadi emang benar-benar diadaptasi. Biasanya dalam puisi, drama gitu kan kawan ya. Ada drama puisi ini yang diterjemahkan secara harfiah dan kemudian ditulis kembali oleh ahli dramanya itu atau penyair yang telah menghasilkan banyak adaptasi. Ini seperti lagunya
Contohnya di sini lagunya The Beatles itu ya, itu bisa dinarasikan menjadi seperti ini dengan nada yang sama. Ini dari lagu ini bisa diterjemahkan menjadi ini, itu namanya diadaptasi. Meskipun ini kalau dicek tidak ada yang sama ya. Nah, oke. Selanjutnya penerjemahan bebas atau free translation. Metode penerjemahan bebas itu mereproduksi materi tanpa cara atau isi tanpa bentuk yang asli. Nah, coba perhatikan kawan-kawan. Jadi menerjemahkannya itu tidak melihat bentuknya yang asli. Makanya disebut dengan penerjemahan bebas. Tapi dia berusaha untuk mereproduksi materi ya. Biasanya terjemahan tersebut merupakan parafrase yang lebih panjang dari yang asli. Apa yang disebut dengan intralingual, yang kadang-kadang sering bertele-tele dan terkadang bahkan terkesan congkak ya. Terkesan congkak dan sama sekali bukan terjemahan. Ini namanya penerjemahan bebas. Ada beberapa ahli yang menyebut terjemahan bebas itu bukan terjemahan. Karena udah banyak pikiran-pikiran dari penerjemah yang masuk ke sana. The flowers in the garden, contohnya ya, the flowers in the garden, bunga-bunga yang tumbuh di taman. Padahal kan tidak ada yang tumbuh di sini ya, tapi si penerjemah memberikan tambahan kata tumbuh di taman. Selanjutnya ada idiomatik, kawan-kawan. Idiomatic translation itu penerjemahan idiomatik mereproduksi pesan asli ya, tetapi cenderung mendistorsi nuansa makna dengan memilih kolokwialisme dan idiom yang tidak terdapat dalam bahasa aslinya, terjemahan alami. Ya, metode yang idiomatik itu mencoba untuk mereproduksi pesan asli, tetapi merusak, mendistorsi nuansa makna. Kadang-kadang memilih kolokwialisme, kadang-kadang memilih bahasa yang lebih dikenali oleh masyarakat sekitarnya itu, kolokwial, dan idiom yang tidak terdapat dalam bahasa aslinya. Bahasanya bisa disebut dengan terjemahan alami. I can relate to that, contohnya ya, bahasa Indonesianya, saya tidak mengerti maksudnya. Tidak mengerti sebagai terjemahan dari kata relate. Oke, selanjutnya metode komunikatif atau communicative translation. Metode penerjemahan komunikatif berupaya menghasilkan makna kontekstual dari aslinya sedemikian rupa, baik isi maupun bahasa yang mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Namanya metode komunikatif. Pada intinya di sini menghasilkan makna yang sifatnya kontekstual. Nah, coba perhatikan dengan yang tadi kelompoknya yang orientasi bahasa sumber. Mereka di luar konteks. Tapi kalau yang komunikatif itu sudah mulai masuk menghasilkan makna yang kontekstual dari aslinya sedemikian rupa. Di sini banyak sekali kreasi atau kreasi-kreasi yang dilakukan oleh si penerjemah. Kalau dalam teknik kemarin kan bahasanya kreasi diskursif ya kan. Nah, disinilah akhirnya menjadi pembeda antara bahasa sumber yang orientasinya kepada bahasa sumber dan orientasinya kepada bahasa sasaran. Yang dalam bahasa sasaran ini lebih komunikatif, itu maksudnya lebih kontekstual. Contohnya beware the dog, itu ya, contohnya awas anjing galak, itu kan ya. Padahal kan di sini kalau dicari galaknya kan juga sebenarnya tidak ada gitu ya. Tapi beware the dog ini sebagai bentuk komunikatif, awas anjing galak gitu ya. Memang kontekstualnya yang namanya anjing ya pasti galak ya kan. Nah, itu namanya mana kontekstual. Padahal kalau dalam bahasa sumbernya kan tidak ada galaknya sama sekali ini. Di sini nggak ada kata galak, tapi diterjemahkan menjadi awas anjing galak. Nah, ini berarti sudah mulai masuk kepada makna kontekstual. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Contoh yang paling mudah dalam bahasa Arab, mamnu tadkhin. Mamnu itu kan dilarang. Tadkhin kan asap. Dilarang asap maksudnya apa? Kok asap kok dilarang? Itu bahasa Arabnya no smoking. Smoking itu mamnu tadkhin. Insyaallah misalkan, insyaallah. If Allah wills or God willing ya, diterjemahkan menjadi komunikatif I hope. Jadi insya Allah itu artinya saya berharap gitu ya. Padahal kan jika Allah berkenan ya kan, if Allah wills, God willing gitu. Kalau secara bahasa sumber, tapi kalau secara komunikatif insya Allah itu artinya hopefully juga bisa. Alhamdulillah itu kalau dilihat dari bahasa sumber terjemahnya praise be to Allah ya kan. Tapi kalau diterjemahkan secara komunikatif, alhamdulillah itu bisa diterjemahkan menjadi I am fine, saya baik-baik saja. Itu alhamdulillah. Jadi menerjemahkan alhamdulillah menjadi I am fine ini adalah bentuk metode komunikatif. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang langsung dan tak langsung, ini nanti bisa dibaca ya. Cukup banyak di internet ya yang Vini, tapi
kami lebih fokus kepada yang Newmark ya. Kalau yang Vine kan ada dua tadi, direct translation dan oblique translation. Ini kan ya, ada penerjemahan langsung, itu ada 4 prosedurnya. Peminjaman, borrowing. Nah, ingat ya kemarin ya. Jadi teknik itu kan borrowing, itu kan orientasinya kepada bahasa sumber. Prosedur kalke itu kan loan translation ya. Prosedur literal itu juga termasuk yang direct, yang langsung. Sementara itu pendekatan penerjemahan tak langsung ada 4 ya. Ada 4, yaitu transposisi, modulasi, kesetaraan, dan adaptasi. Oke, kesimpulannya. Nah, ini ya kesimpulannya, teman-teman lihat dari bagian ini ya. Metode penerjemahan itu kalau dilihat dari teorinya ada 2 pendekatan. 1 pendekatan yang digagas oleh Newmark, 2 pendekatan yang digagas oleh Vine, namanya Vine. Newmark punya 2 pendekatan, namanya pendekatan semantik, yang kedua namanya pendekatan komunikatif. Vine juga punya 2 pendekatan, namanya pendekatan langsung, direct, yang kedua namanya tak langsung atau oblique translation tadi. Semantik punya Newmark itu ada ketutupan 1 ini. Ada 4. Ya, ini ya. 1 kata demi kata, 2 harfiah, 3 setia, 4 semantik. Ini 4 ini orientasinya kepada bahasa sumber yang semantik ini. Jadi kalau si penerjemah itu mengambil metode semantik, si penerjemah mengambil metode setia, si penerjemah mengambil metode harfiah, si penerjemah mengambil kata demi kata, berarti bisa disimpulkan bahwasanya si penerjemah itu condong kepada bahasa sumber. Nah, adapun lawannya ini komunikatif itu ada 4 juga, adaptasi, bebas, idiomatik, dan komunikatif. Kalau si penerjemah memilih dari 4 ini, berarti dapat dipastikan si penerjemah orientasinya kepada bahasa target atau bahasa sasaran. Contoh, kalau penerjemah menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, mengambil metode 4 ini, berarti si penerjemah orientasinya kepada bahasa Indonesia. Kalau yang semantik berarti orientasinya kepada bahasa Arab. Kalau kasusnya dari Arab ke Indonesia. Adapun yang Vine yang langsung ada 3 kawan-kawan ya. Peminjaman, kalke, sama literal. Jadi kalau yang bahasanya Vine itu langsung ya, itu namanya peminjaman. Mohon diingat ya, kalke sama literal. Yang ngikuti tak langsung atau yang orientasi kepada bahasa target itu ya. Ada 4 juga, namanya transposisi. Transposisi itu mengubah strukturnya, aktif, pasif, parafrase itu juga bisa transposisi, terus modulasi, melihat dari sudut pandang yang lain, kesetaraan, dan yang terakhir namanya adaptasi. Nah, ini namanya metode tak langsung. Oke, teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan terkait dengan metode penerjemahan sebagai salah satu teori makro yang ada dalam penerjemahan. Sukses buat kita semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.